Selamat datang di podcast HMP, The Wide Voice of Paskagama. Baik teman-teman, jadi episode ini adalah episode perdana HMP, podcast HMP dari Infocom. Jadi Infocom ini menginisiasi podcast Wide Voice of Paskagama yang dimana nanti akan mengundang narasumber-narasumber dan berbagai ahli yang akan berbicara tentang isu-isu yang mungkin akan memberikan insight-insight menarik ya tentang isu-isu terkini baik di kancah nasional maupun internasional. Baik, episode kali ini kita sudah kehadiran seseorang yang luar biasa teman-teman. Beliau saat ini tengah mengemban amanah yang luar biasa, yaitu sebagai Ketua HMP UGM Bang Erik. Oke, Bang Erik apa kabar Bang Erik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih kesibukan saat ini nih? Sibuknya mungkin sekarang ya di HMP aja lah ya, karena kalau di kampus kuliah kan udah nggak ada kuliah lagi, jadi tinggal tesis aja Oh gitu. gitu. Selain di kampus mungkin ada. Oh ada. Kebetulan saat ini ngejabat juga jadi anggota namanya Indonesian Young Pharmacist Group. Jadi itu organisasi apoteker se-Indonesia, apoteker muda ya. Luar biasa. Gitu. Berarti juga selain di HMP, di organisasi apoteker itu juga Betul. aktif ya? Ya, Luar biasa aktivis sekali berarti ya. Wah, luar biasa. Oke, Bang Erik kira-kira Bang Erik itu gimana sih latar belakangnya? Maksudnya lahir di mana, kemudian riwayat pendidikannya bagaimana, dan hingga sampai di UGM dan menjadi ketua HMP gitu kan. Luar biasa sekali kan. Ya, mungkin kalau perjalanan ya, saya lahir di Banten, di Pandeglang, Banten. Oh, orang Sunda. Orang Sunda, Oh, alhamdulillah. okay. Wakanda yo, wilayah kerajaan Sunda. Oh, karena wilayah kerajaan Sunda. Iya. Siap-siap. Nah, jadi lahir di Banten, kemudian SD, SMP, dan SMA itu lulus juga di Banten. Untuk pengalaman organisasi mungkin dimulai dari SMP ya. SMP itu pernah jadi ketua OSIS, alhamdulillah. Terus di SMA juga pernah, SMA-nya di SMA Negeri 1 Pandeglang. Pernah juga jadi pengurus OSIS, tapi jadi dulu tuh jadi namanya ketua Sekbid, namanya Sekbid olahraga. Jadi sebetulnya lebih aktif di olahraga dulu tuh. Olahraganya di olahraga basket gitu. Itu sampai sampai kuliah di S1 saya di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi, ya, Bandung Coret. Di Cimahi, dan di S1 juga alhamdulillah lumayan aktif. Terpilih jadi ketua angkatan waktu itu di S1 Farmasi, kemudian jadi kalau di farmasi sebetulnya nggak ikut organisasi apa ya, BEM gitu. Cuma karena kalau di Unjani itu kalau ketua angkatan otomatis jadi MPM namanya, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Nah, jadi aktifnya mungkin di luar farmasi. Nah, waktu itu aktif di BEM Universitas. Alhamdulillah pernah menjabat jadi menteri juga, menteri pendidikan. Kemudian aktif juga di ISMA Farsi namanya, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Kemudian juga di eksternalnya mungkin basket ya. Jadi pernah ikut di komunitas basket juga di Bandung, sama jadi wakil ketua UKM basket Unjani gitu. Oh gitu. Jadi lebih aktifnya di olahraga dibanding di mungkin organisasi umum gitu ya. Iya. Oke. Jadi gitu sampai S1 dan lanjut profesi ya. Kalau apoteker itu kan setelah S1 ada lanjut profesi 1 tahun, lanjut profesi di Unjani juga. Kemudian 2019 baru selesai kuliah profesi, lanjut kerja gitu Oh aja gitu. sih. Baik. Berarti memang asli Sunda nih ya. Asli Sunda dari Banten, Iya. kemudian S1 ke Bandung, Sunda lagi Sunda kan. lagi, betul. Terus aktif organisasi dan luar biasa ternyata pernah jadi ketua OSIS teman-teman ya. Ya. Dari SMP udah aktif di organisasi, kemudian di kampus S1 juga aktif organisasi juga kan. Ya. Dan sekarang juga menjadi ketua HMP ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum menjadi ketua HMP sekarang kan Bang Erik ini juga pernah menjadi ketua Departemen SDM ya. Betul. Di kabinet sebelumnya kan. Kabinet senior. Ngomong-ngomong tentang SDM, sumber daya manusia, tentunya kan salah satu hal yang paling kompleks itu kan manusia kan. Manusia itu makhluk kompleks lah kan. Ya, dia kan punya pikiran, hati, dan lain sebagainya. Nah, tentu mengatur atau manajemen SDM ini bukan hal yang mudah gitu kan. Nah, kira-kira ini menurut Bang Al, bagaimana sih kemudian kita di dalam suatu organisasi ini, bagaimana caranya untuk bisa mengelola SDM dengan baik gitu sih. Oke, iya, betul.
memang dalam sebuah organisasi SDM itu sangat penting ya. Bahkan ada yang bilang kesuksesan sebuah organisasi itu dilihat dari kadernya. Ya, Betul ya, kayak betul. gitu. Nah, jadi di periode awal itu tahun 2022 ada open recruitment waktu itu namanya lelang jabatan sama kayak kemarin. Lelang jabatan Lelang ya. jabatan kepala departemen. Nah, Oke. waktu itu sebenarnya saya minatnya di sumber daya manusia, di pengabdian masyarakat. Mm-mm. Jadi periode lalu itu di Kabinet Sinergi ada Departemen Pengabdian Masyarakat. Tapi karena satu dan lain hal berpindah tuh daftarnya ke Departemen SDM. Hmm. Ya, karena memang sebetulnya minatnya itu di pengabdian masyarakat karena setelah kuliah tadi saya tuh sempat kerja di pelosok ya, di Lampung itu Ush. jadi tenaga kesehatan Nusantara Sehat namanya itu adalah program kerja dari Kementerian Kesehatan. Jadi penugasan untuk tenaga kesehatan dikirimkan ke pelosok-pelosok. Makanya kenapa berminat jadi eh, kepala Departemen Pengabdian Masyarakat gitu. Tapi karena satu dan lain hal jadinya bergeser ke Departemen SDM. Waktu Oke. itu memang tantangannya adalah ini adalah organisasi S2 ya, yang mana S2 tuh berbeda sekali dengan S1 gitu ya. Betul, betul. Kalau S2 kan rata-rata usianya senior, kemudian juga mahasiswanya udah pada kerja rata-rata ya. Kemudian ada juga tapi yang fresh graduate, jadi langsung dari S1 langsung S2 gitu. Jadi di situ ada ketimpangan dari segala dari segi usia. Oke. Dari segala segi usia udah berbeda dan itu jadi tantangan kami di Departemen SDM. Nah, yang pertama kami lakukan di SDM waktu itu kita bertekad untuk mendata dulu, database. Hmm. Jadi kalau misalkan mungkin Mas Haikal pernah dengar sekarang itu, kalau Pak Jokowi pernah bilang gini, data itu sekarang adalah emas ketiga katanya. Jadi itu adalah salah satu apa ya eh, hal yang sangat berharga sekarang itu data itu. Hmm. Database itu Data kan ya. database itu sekarang penting sekali. Ya. Nah kemudian kita buat untuk pendataan anggota, kemudian anggota itu kita lakukan apresiasi. Karena gini, mungkin kebanyakan di himpunan mahasiswa pasca itu, mahasiswa yang daftar ke HMP itu hanya untuk stress release. Jadi Oke. melepaskan stresnya kuliah Iya, itu di iya, iya, benar, benar, organisasi, benar, ya benar. kan. Tapi jangan sampai di organisasi malah dibuat stres. Makanya waktu itu kita bertekad untuk gimana caranya data ini kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan program kerja. Nah, Oh. salah satunya itu ada namanya birthday and appreciation card. Jadi Gimana apa? birthday and appreciation Oh, card. birthday and Nah, jadi appreciation card. setiap kali ada yang ulang tahun, karena data itu kita udah punya, Iya, namun benar, tetap benar. dijaga kerahasiaannya ya database itu. Kita publikasi, jadi ucapan selamat ulang tahun dan juga ada beberapa ucapan prestasi. Karena ada juga nih mahasiswa pasca sarjana yang ikut lomba ke luar negeri kan. Mhm, mhm. Kemudian ada juga yang mungkin lulus cepat dan lain-lain. Gitu sih kurang lebih yang pertama dilakukan ketika menjabat sebagai kepala departemen, kita melakukan database, kemudian juga ada beberapa kayak upgrading itu yang sudah umum ya di Iya, iya, organisasi. iya. Upgrading ini ya untuk mengasah kemampuan soft skill dan juga hard skill dari pengurus. Kemudian juga kita dalam satu periode itu ada 2 kali open recruitment. Yang pertama itu untuk jadi pengurus dan kedua itu untuk kaderisasi. Hmm. Nah, kebetulan di periode periode tahun lalu Kabinet Sinergi itu kita ngadain namanya tim harmoni. Oh Nah, ya. tim harmoni itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kaderisasi ya, untuk Oke. kaderisasi untuk periode-periode selanjutnya. Mungkin di periode ini juga insya Allah akan kita laksanakan juga. Kenapa? Karena eh, untuk mencari ketua umum itu agak susah ya kalau di pasca sarjana. Berbeda dengan S1 kan masa kuliahnya 4 tahun ya. Iya, benar. Kalau kita hanya 2 tahun, jadi kayaknya perlu ada persiapan yang ekstra Hmm. gitu untuk mencari calon-calon ketua gitu Siap, sih. siap. Berarti kalau bisa saya apa tarik sedikit misalnya, Hmm, tadi ada 3 poin utama. Pertama database, kemudian database, upgrading, kemudian upgrading, kaderisasi kan. kaderisasi. Ya, ya, ya. Nah, eh, berbicara tentang database itu kan berarti ya di mana saat ini kan era data gitu kan, Betul. dataisme apalagi ada apa dataisme gitu kan dan lain sebagainya. Nah, eh, seberapa pengaruh sih data ini terhadap pengelolaan manajemen Hmm. organisasi atau manajemen SDM itu kan, Bang? Oh ya, kalau misal seberapa berpengaruh ini sangat berpengaruh sekali sih. Karena kita nggak akan pernah tahu berapa jumlah anggota kita kalau misalnya kita nggak ngedata. Iya. Sekarang aja kalau misalnya kita kira-kira aja ya, pengurus HMP periode sekarang, Kabinet Harmoni itu, dari hasil open recruitment kemarin aja itu udah banyak sekali. Jadi Hmm. dibandingkan periode yang lalu,
periode ini tuh peminatnya lebih banyak. Oh gitu. Peminatnya sangat banyak. Jadi kalau periode lalu pendaftar itu ada sekitar 87 orang. Periode ini pendaftar sampai 100 orang lebih, bahkan sampai 150 kalau tidak salah. Dan tetap jadi HMP juga tetap menjaga kualitasnya dengan proses seleksi yang kompetitif ya. Dan kompetitif dan kemudian pengaruhnya data. Nah, dari semua peserta yang masuk ya dan alhamdulillah sekarang sudah jadi anggota, sudah jadi pengurus, itu kita pasti punya data kepribadiannya dari CV-nya dan lain-lain. Nah, dari data itu kita bisa tempatkan si pengurus ini sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nih Mas Haikal, oh dari track recordnya kayaknya cocok di Infocom gitu. Ya udah kita coba tempatkan, kan makanya ada pilihan 1 dan pilihan 2 ya. Betul. Jadi teman-teman tuh diperbolehkan untuk memilih 2 pilihan, bisa di departemen ataupun di bidang. Nah, kemudian ada juga beberapa misalkan yang nggak pilih pilihan 1 dan pilihan 2-nya ternyata lolosnya di pilihan yang lain gitu. Betul. Itu pasti pertimbangannya adalah data tadi. Gitu. Dan alhamdulillah dari data itu sangat menunjang kita untuk melakukan proses seleksi ya. Gitu. Ya benar banget sih Bang. Jadi emang data itu sangat berpengaruh dan bisa melihat gitu kan secara lebih dalam gitu kan untuk penempatan SDM itu Betul, kan. betul. Seperti kata Bang Erik tadi itu kan. Sorry. Ingat Bang Al dulu ya. Waduh, belum bisa move on nih kayaknya. sangat menghegemoni sekali kayaknya Bang Al ini. Oke. Iya. Jadi ya betul Bang Erik ini. Terus kan tadi upgrading nih. Biasanya yang kalau upgrading ini apa sih sebenarnya yang di-upgrade gitu kan dari SDM itu sendiri itu kan. Hal apa gitu yang kemudian menjadi sangat penting untuk di-upgrade dari sebuah organisasi melalui SDM-nya. Oke. Untuk upgrading sendiri kalau di periode lalu ya, karena periode ini kan belum berjalan ya. Ini biasanya upgrading itu dikhususkan atau disesuaikan dengan tujuan dari kabinetnya itu sendiri. Jadi misalkan di periode kabinet sinergi, Bang Ali itu menekankan di periode ini kita akan fokus untuk pematangan SOP, kemudian juga ekosistem yang baik gitu. Karena memang HMP ini beberapa tahun ketika COVID itu sempat vakum, kemudian ketika mulai aktif lagi itu agak sedikit kurang baik gitu ya. Makanya di periode Bang Al selalu menekankan di periode ini kita coba untuk bangun ekosistem yang baik dulu, supaya nanti periode-periode selanjutnya udah enak. Jadi sudah terbentuk sistem yang sudah bagus gitu. Nah, jadi kalau targetnya di periode ini, karena sesuai dengan visi misi kami, kita itu ingin meningkatkan peran serta mahasiswa pascasarjana untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Kemudian juga ada beberapa hal lain ya. Kita pengen berpartisipasi pada permasalahan-permasalahan bangsa dan dunia khusus gitu ya. Targetnya sih begitu. Dan karena ada visi misi tersebut, makanya nanti upgradingnya akan kita olah atau kita buat sesuai dengan visi misi. Jadi supaya menunjang. Walaupun ya mahasiswa yang ikut HMP ini tujuannya banyak. Ada bermacam-macam. Ada yang masuk HMP pengen dapat relasi, ya kan? Banyak nih pengen masuk HMP nanti kenal Kagama gitu. Ketua Kagama siapa sih gitu kan? Tahu sendiri ya siapa gitu ketua Kagama. Kemudian dapat kenalan sama orang-orang petinggi-petinggi UGM dan lain-lain. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang masuk HMP pengen nyari jodoh. Ada tuh kayak gitu tuh. Kemudian ada juga yang masuk HMP tuh emang pengen meluapkan stresnya tadi. Karena saya pengen berorganisasi lah, siapa tahu dapat bisa rilis gitu si stresnya di kuliah. Kemudian juga ada juga yang memang pengen belajar berorganisasi, ada juga yang baru belajar nih. Di HMP tuh di pascasarjana ada juga yang baru. Padahal udah S2 gitu ya. Betul, memang walaupun walaupun sudah S2 tapi mungkin baru merasakan atau baru sadar kayaknya organisasi menarik. Betul. Waktu di S1 nggak tertarik karena mungkin ambisi. Biasanya anak-anak SMA lanjut ke S1 tuh ambisi untuk kuliah, kemudian pas S2 ada HMP nih. Kebetulan kuliah juga nggak terlalu padat misalkan. Ada kan yang nganggap kuliahnya nggak terlalu padat, tapi ada juga yang nganggap kuliahnya terlalu padat gitu. Makanya coba gabung di HMP gitu. Nah, atas kebutuhan yang berbeda-beda ini, harapannya dengan adanya upgrading, semua hal itu bisa dicapai.
gitu dengan adanya upgrading. Jadi yang tujuannya pengen dapat relasi juga dapat, yang lain bisa juga dapat jodoh misalnya. Yang mau dapat jodoh dapat relasi. Jadi semuanya bisa terbagi. Siap. Jadi di situ punya kesempatan yang sama dengan upgrading itu. Oke, luar biasa kali Bang Erik ini. Wah, mulai dari tadi apa? Database, kemudian upgrading, kaderisasi gitu kan. Nah, kita akan lebih mengarahkan sedikit pembicaranya ke HMP nih, Yang. Terutama kan karena Bang Erik ini udah terpilih menjadi ketua HMP baru nih. Ya, Masih begitu. seger banget nih, Seger. baru Senin kemarin kayaknya. Oh, iya, Iya, masih seger masih banget seger nih, banget nih. Nah, kira-kira ini kan tadi juga udah disinggung sedikit kan bahwa HMP ini mau diarahkan untuk kemudian merespon persoalan bangsa bahkan dunia gitu. Betul. Nah, arahnya atau mungkin arah yang lebih konkretnya gitu kan mau diarahkan kemana gitu, narasi apa yang kemudian ingin dibawa atau digaungkan oleh HMP saat ini? Oke, baik. Ya, sesuai mungkin dengan pidato saya waktu di pelantikan pengurus. Jadi harmoni ini bukan hanya sekedar kata, tapi harmoni ini singkatannya. Jadi harmonis, kemudian responsif, kemudian modern ya. Kita berharapnya ya modern ini bukan hanya sekarang eranya modern, tapi kita juga mengolah organisasi dengan modern gitu, dengan fun gitu kan. Kemudian juga nasionalis. Itu penting karena visi misi dari UGM juga salah satunya adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi harus nasionalis dan yang terakhir itu berintegritas. Ya. Namanya kita sudah pasca sarjana, tentu kita harus berintegritas gitu ya. Nah, kemudian untuk bisa berpartisipasi dalam permasalahan bangsa dan dunia, tentunya kita harus sadar dulu nih bahwa kita tuh sekarang levelnya bukan lagi sarjana tapi pasca sarjana, yang mana implementasinya itu harusnya sudah ilmu yang kita dapatkan gitu. Walaupun sekarang gini, walaupun saya basicnya adalah farmasi ya, tapi bukan berarti kita tidak melek tentang politik misalkan. Menarik. Ya kan. Kemudian misalkan Mas Haikal di apa ya, magister apa? CRCS. Iya, pokoknya keagamaan gitu ya. Nah, terus bukan berarti juga tidak melek tentang permasalahan-permasalahan tentang isu-isu aktual di Indonesia misalkan. Makanya di periode ini kita punya program dari Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa dan Kajian Strategis. Itu kita punya program namanya Logika, Dialog Isu Aktual. Nah, jadi harapannya nanti di program itu kita bisa mengundang narasumber-narasumber yang memang kompeten, kemudian sesuai dengan topiknya ya. Nanti bisa misalkan kita juga berkesempatan untuk bisa kolaborasi dengan komunitas-komunitas dari luar, kemudian juga NGO mungkin itu kita juga sangat terbuka sesuai dengan visi misi kami juga. Jadi di periode ini kita mencoba untuk bisa mencari relasi seluas-luasnya, karena di periode lalu memang kita fokusnya membangun ekosistem di internal. Jadi di periode ini kita berusaha untuk bisa eksternal gitu ya, bisa bermain di kancah global bahkan. Nah, kalau misalnya kita melihat gitu kan, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana yang vokal gitu ya, mengenai isu-isu politik, mengenai isu-isu HAM, kemudian isu-isu kesehatan, bahkan sekarang ini ada mahasiswa pasca sarjana yang sudah rilis buku tentang hukum ya. Ada periode lalu itu ini saya boleh sebut ya namanya nggak apa-apa? Boleh. Jadi periode lalu itu ada kepala departemen Adkesma, Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, namanya itu Jimmy dari Magister Ilmu Hukum. Nah, beliau itu sudah apa ya, mengeluarkan buku nih belum lama ini gitu, dan itu kayaknya bisa juga nih teman-teman yang pasca sarjana yang lain yang mungkin belum kita bisa lihat gitu. Nah, harapannya dengan program-program yang sekarang kita gaungkan itu bisa meningkatkan apa ya, produktivitas teman-teman pasca sarjana untuk bisa berkontribusi di permasalahan bangsa dan dunia. Program kerja itu banyak banget kan. Di periode ini tuh banyak sekali program kerja. Kita ini ada 5 departemen, ada 10 bidang. Ada 5 departemen itu 10 departemen ya? 5 departemen sama 10 bidang. bidang. Ya, jadi di Kabinet Harmoni ini ada sedikit perbedaan dengan kabinet periode lalu. Jadi kalau misalkan di Kabinet Sinergi itu ada 8 departemen dan 10 bidang, di periode ini kita pangkas.
Jadi ada 5 departemen dan juga ada 10 bidang. Nah, ada beberapa departemen yang kita pangkas itu salah satunya ada pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena di bidang itu sudah ada bidang aksi sosial. Kemudian ada juga departemen penelitian dan pengembangan. Itu kita pangkas juga. Kemudian kenapa? Karena di bidang itu sudah ada JP, FIS, dan FOS. Kemudian satu lagi ada kajian strategis, itu kita merger dengan Adkesma kalau periode lalu itu. Sekarang jadi namanya Departemen Kastrat atau Kajian Strategis. Strategis. Ya, jadi 5 departemen tadi itu yang pertama ada eh, Advokasi dan Kajian Strategis atau ADKAS, kemudian Departemen Bisnis dan Kemitraan. Ini adalah departemen yang paling bungsu nih ya. Iya, iya. Kalau misalnya tahun lalu itu ada departemen dana dan usaha, cuman ada beberapa hal, jadi kita ganti namanya jadi departemen bisnis dan kemitraan Iya, gitu iya, ya. iya. Kalau misalnya orang-orang kan orang-orang yang sering sakit tuh biasa diganti namanya ya. Ini juga ada kemarin ada sedikit permasalahan lah di dana usaha, jadi atas beberapa pertimbangan kita ganti namanya jadi bisnis dan kemitraan yang harapannya itu lebih sesuai dengan mahasiswa pasca sarjana gitu. Kemudian ada juga departemen Infokom atau informasi komunikasi dan multimedia. Kemudian ada departemen hubungan masyarakat ya. Nah, departemen hubungan masyarakat ini juga di periode ini kita tekankan untuk bisa lebih aktif lagi berkolaborasi ataupun berkomunikasi dengan eksternal HMP. Kemudian ada departemen sumber daya manusia untuk kaderisasi tadi. Iya. Kemudian ada 10 bidang. Bidang itu ada HIMPAS ya, Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana. Kemudian ada KMKPS atau Keluarga Mahasiswa Kristiani Pasca Sarjana. Ini ada Kristen Protestan dan juga Katolik. Kemudian ada Jurnal Paradigma, kemudian ada FIS ya, FIS itu Forum Ilmu Sosial dan Humaniora. Kemudian ada FOS, Forum Sains dan Teknologi. Kemudian ada olahraga, kemudian ada SAGA, kemudian ada AKSOS atau Aksi Sosial. Kemudian ada juga ILC, International Language Center, sama satu lagi kewirausahaan, KWU. Jadi ada 10 bidang. Dari semua departemen dan juga bidang itu kan program kerjanya sangat banyak sekali. Harapannya nanti di periode ini program-program kerjanya itu bisa bisa mewujudkan visi misi yang sudah kita gagas di awal gitu kan. Nah, terus juga di periode ini kita bungkus program kerja yang banyak itu dengan program kerja prioritas. Yang pertama itu ada gravitasi. Gravitasi itu memang program kerja yang sudah berjalan di periode lalu, yang insya Allah kita akan laksanakan lagi di periode ini. Gravitasi ini adalah program yang isinya nanti ada program rangkaian. Program rangkaiannya itu pertama ada lomba olahraga, nanti akan diinisiasi oleh bidang olahraga. Jadi ini perlombaan olahraga tingkat regional rencananya. Atau mungkin kalau misalkan memang memungkinkan bisa juga di luar Jogja mungkin gitu. Kemudian ada juga dari Saga Competition ya. Ini teman-teman dari bidang Saga atau seni. Itu nanti akan ada perlombaan seni juga dan ada business plan competition dari business plan, ya? Betul, dari bidang KWU. Nah, nanti harapannya business plan ini kita bisa menggait instansi mungkin atau perusahaan yang mana bisa jadi kolaborator kita yang mana startup gitu atau mungkin bisa juga yang mana nanti sebenarnya harapannya gini, ketika business plan itu sudah dilombakan, hasil juaranya, ide-idenya itu bisa diterapkan oleh perusahaan itu sendiri gitu. Jadi bisa ini. Jadi ada daya tawarnya itu. Iya, ada daya tawarnya betul sekali. Nah, jadi untuk program kerja prioritas kita yang kedua itu ada namanya Gama Institute. Gama Institute ini sama isinya program rangkaian juga. Program rangkaian ini nanti ada semacam kayak EduFair ya. EduFair ini adalah pameran universitas-universitas yang nanti kita akan insya Allah kolaborasi dengan PPI Dunia atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Dunia. Jadi nanti itu ada pameran universitas-universitas dunia ya. Yang mana kan teman-teman pasca nih biasanya ada juga yang pengen lanjut S3-nya di luar negeri ya. Itu kan seru banget tuh. Kita coba wadahi itu. Berarti listing kampusnya itu kampus-kampus luar negeri aja. Betul, gitu? Kampus-kampus luar negeri itu sebenarnya targetnya ya. Kemudian juga itu diinisiasi oleh teman-teman dari ILC ya. Nah, kemudian ILC juga ada lomba debat bahasa asing. Kemudian juga ada lomba kepenulisan dari teman-teman JP, FIS dan juga FOS ya. Itu nanti acara puncaknya Gama Institute itu nanti target kita adalah adanya international conference. Jadi mewadahi teman-teman yang mau publikasi. Karena syarat untuk lulus di pasca sarjana kan salah satunya adalah publikasi ya. Nah, makanya kita wadahi itu dengan international conference yang harapannya nanti bisa jadi proceeding gitu. Nah, ini sudah mulai berjalan.
kepanitiaannya juga sebentar lagi untuk gravitasi itu sudah akan dibuka. Kemudian Gama Institute nanti insya Allah menyusul setelah gravitasi akan ada pembukaan kepanitiaannya. Oke, wah luar biasa ya dari apa tadi bidang-bidang departemen yang sangat banyak dan dengan program-program yang sangat progresif lah ya gitu kan Insya bahasanya. Allah. Dan kemudian ada apa bahkan event-event yang internasional gitu kan untuk mewadahi minat-minat dari pasca sarjana gitu kan Iya, betul. mahasiswa pasca sarjana S2 dan S3 gitu kan. Karena mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana ini kan bukan lagi mengurusi hal-hal yang mungkin sifatnya nasional itu kan, tetapi juga internasional dan juga ada publikasi-publikasi yang harus mereka jalankan gitu kan lah ya. Oke, menarik sekali ya Bang ini pembicaranya Ya, mulai sebenarnya dari menarik sekali ya. tadi apa namanya? Dari awal Dari awal pokoknya gitu kan. pengenalan dan Ternyata orang Sunda ya Bang? iya Atau bisa alhamdulillah. Sunda? Ya seetik-seetik mah bisa Seetik-seetik. lah. Oke. Oke, jadi tadi mulai dari latar belakang, kemudian departemen SDM dan hingga sekarang jadi ketua HMP kan dan dengan program-program yang luar biasa, kemudian ingin turut dalam persoalan bangsa kan. Ya karena saya kira S2 atau S3 ini seringkali dianggap hanya diam di menara gading gitu kan, nggak turun langsung ke masyarakat dan kiranya mungkin dengan HMP Bang Erik ini yang luar biasa program-programnya bisa terjun dengan masyarakat gitu kan dan memberikan pendidikan lah ya, pendidikan yang tadi juga disebutkan pendidikan politik, kemudian pendidikan sosial, demokrasi dan lain sebagainya. Oke, saya kira mungkin sebelum kita tutup nih Bang Erik, ada pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan untuk kemudian teman-teman audiens ini ya bisa mendapatkan hal yang secara personal untuk dari Bang Erik ini. Mungkin sebagai penutup ya, kalau saya sih berpesan kepada semua teman-teman mahasiswa pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada, kami ini kan hanya orang yang diberikan wewenang untuk menghimpun ya, namanya himpunan. Jadi kita orang yang diberi wewenang untuk menghimpun teman-teman pasca sarjana, yang harapannya kita bisa mewadahi setiap keresahan teman-teman di pasca sarjana. Makanya setiap kali ada program kita coba untuk bisa inklusif. Jadi semuanya bisa ikut serta dalam kegiatan kami di HMP. Dan di awal sudah dijelaskan kalau misalnya HMP ini mungkin bisa juga dianalogikan sebagai tempat untuk meluapkan stress release. Tapi harapannya yang namanya sebuah organisasi ini harus tetap berkelanjutan. Jadi kita juga ingin ada proses kaderisasi di HMP. Jadi mungkin pesannya, yuk teman-teman mahasiswa pasca sarjana, ketika nanti ada kegiatan-kegiatan HMP bisa terlibat nih. Ada kegiatan gravitasi, bentar lagi akan open recruitment nih kepanitiaannya, kemudian juga ada Gama Institute. Yuk kita ikut bareng-bareng, ikutin juga event-event yang lain, ada perlombaan, kemudian juga event-event yang lain. Dan juga untuk teman-teman pengurus semangat terus pokoknya ya Mas Ekal dan teman-teman yang lain, Fokom juga. Semoga HMP ini bukan hanya sebagai wadah tapi juga menjadi rahim yang melahirkan orang-orang hebat. Luar biasa. Terima kasih Bang Erik. Sama-sama Mas Ekal. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan podcast White Voice of Pasca Gama. See you next time.